Oke, shalom semuanya. Saya Grace. Kali ini saya mau share tentang apa yang saya alami, lebih ke kesaksian sebetulnya, juga sekalian curhat. Jadi tentang penglihatan dan mimpi yang saya dapatkan. Sebetulnya ini sudah terjadi dari sejak akhir tahun lalu, Desember 2018. Karena memang ada beberapa kejadian waktu itu. Dan intinya dari bulan Desember akhir saya sudah pernah mendapat penglihatan tentang api yang datang begitu. Dan di bulan Januari itu terjadi kebakaran hutan di Australia begitu. Jadi kalau saya beritahu, kalau saudara tidak percaya apa yang saya lihat atau apa yang saya katakan, itu pilihan saudara. Tapi di sini saya mau bersaksi, saya mau curhat. Memang nyata kejadiannya, memang apa yang saya alami gitu. Dan sebetulnya saya sebelum ini memikirkan apakah benar saya harus menyampaikan ini atau tidak, karena saya nggak mau salah menyampaikan gitu. Jangan-jangan hanya penglihatan biasa, atau jangan-jangan hanya mimpi biasa. Tetapi tidak sampai di kebakaran, yang tidak sampai tentang api yang tadi saya lihat pada akhir bulan tahun lalu. Jadi pada Desember tahun lalu. Jadi setelah itu ada beberapa penglihatan. Dan kemudian di bulan Mei ada lagi yang mengenai api juga, yang datang dari langit, terus dia tiba-tiba meledak gitu. Dan meledaknya pas dia sudah mendekati dataran seperti itu. Tapi meledaknya masih di udara gitu. Dan itu setelah saya mendapat penglihatan itu, saya betul-betul dalam hati saya bilang begini, saya bilang dalam hati saya, Tuhan, kalau memang apa yang saya lihat selama ini benar, nyata, maka tolong berikan kejadian yang betul-betul saya percaya dalam waktu dekat ini. Dan sekitar 1 minggu kemudian, pesawat di Pakistan, kalau tidak salah di Karachi, di mana ya, pokoknya di Pakistan, itu meledak. Dan itu seperti apa yang saya lihat dalam mimpi. Dan saya di situ, waktu itu saya bukan shock, speechless ya, nggak tahu mau berkata apa. Tetapi semuanya benar, semuanya nyata terjadi begitu. Dan baru-baru aja, sebetulnya tidak baru-baru, bulan lalu, itu di bulan Juli awal, saya pernah menyampaikan di video yang lain, yaitu Sharing Dreams, The End of Age is Very Near, berbagi tentang mimpi, akhir zaman sudah sangat dekat. Itu videonya saya buat dalam bahasa Inggris, tetapi intinya saya di situ bermimpi tentang ada kota, terus kota dengan bangunan-bangunan, ada bangunan tingginya juga. Dan saya lihat itu di tengah-tengah bangunan-bangunan tinggi, kemudian dikelilingi oleh rumah-rumah gitu, yang rumah-rumah kecil ataupun bangunan kecil-kecil begitu. Kemudian ada api datang dari langit dan terus tiba-tiba menghancurkan bangunan-bangunan itu gitu. Dan terjadi peledakan yang besar, pokoknya dia tiba-tiba meledak begitu. Dan itu kena bangunannya. Dan kemudian saya pindah lagi ke mimpi selanjutnya, yaitu tentang apa yang saya lihat, ada 3 mangkuk, 3 bowls, dan itu isinya tentang ada seperti anggur atau olive, tapi warnanya ungu dan merah begitu. Dan itu menandakan sudah seperti buah yang matang, anggur yang matang, siap untuk dituai, siap untuk dipanen. Dan itu ada di video saya yang sebelumnya, The End of This Age is Very Near, dalam bahasa Inggris, tapi tadi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi mimpi yang tentang meledak tadi, peledakan di tengah kota itu terjadi di bulan lalu. Tetapi saya berpikir mungkin itu hanya mimpi biasa. Kembali lagi saya meragukan apa yang saya
lihat, padahal jelas-jelas sebelumnya sudah berapa kali, menurut saya sudah cukup banyak begitu, tetapi saya masih seperti ingin memastikan kembali, dan saya merasa sebetulnya apa yang saya lihat, apa yang saya dapatkan harusnya saya bagikan ke saudara-saudara begitu. Kenapa saya simpan sendiri begitu? Jadi akhirnya dari bulan lalu itu saya memberanikan diri, memutuskan untuk membagikan tentang mimpi yang tadi, yang menggunakan bahasa Inggris. Dan saya baru upload videonya tepat 1 minggu yang lalu. Dan akhirnya setelah 1 minggu kemudian, yaitu minggu ini, kemarin kalau tidak salah ya, itu ada peledakan besar-besaran, maksudnya ya seperti meledak gitu, kota di mana, di Beirut, Lebanon. Dan waktu itu saya bacanya waktu setelah bangun tidur, dan saya shock seperti wah, nyata lagi, benar lagi apa yang saya lihat, seperti itu. Dan saya sudah bagikan di Instagram saya, Grace S. Christian. Kalau saudara pernah lihat, nah itulah yang meledaknya pelabuhan di Beirut, itu yang saya lihat. Dan saya kembali lagi, saya nggak tahu mau ngomong apa, speechless. Makanya saya banyak berpikir, berarti memang saya harus bagikan ini ke teman-teman begitu. Dan oke, jadi intinya yang mau saya bilang di sini, hari-hari ini, tahun-tahun ini, itu kita bumi ini dipenuhi oleh api, banyak serangan api, kebakaran hutan, kemudian bom, kemudian apalagi peledakan, pesawat meledak yang tadi saya bilang juga. Itu semua sedang terjadi, dan ini sudah sangat-sangat mendekati akhir zaman. Banyak saudara-saudara yang mungkin tidak memikirkan ke arah sini, tapi di sini saya mau mengingatkan kalau akhir zaman itu sudah dekat. Coba setidaknya kita membuka pikiran kita lihat di sekeliling kita, banyak saudara-saudara kita yang masih belum kuat iman. Jadi saudara-saudara tolong saling menguatkan, jangan saling serang satu sama lain, apalagi yang gerejanya berbeda hanya karena beda cara menyembah Tuhan. Tetap sama-sama kita menyembah satu Tuhan. Dan juga saya baru-baru melihat lewat internet beberapa hari yang lalu, itu Alkitab dibakar di Amerika, di Portland, dibakar oleh kumpulan orang-orang. Kemudian akhir Juli saya mendapatkan berita di India, banyak saudara kita yang dibunuh hanya karena mempertahankan iman mereka. Jadi kalau saudara tidak percaya, saudara coba buka berita. Di India sana sedang terjadi seperti diskriminasi agama. Jadi yang kaum minoritasnya dianiaya, disiksa, termasuk agama Kristen. Dan ada beberapa saudara kita di sana yang sudah mati terbunuh karena mereka mempertahankan iman mereka. Kemudian di Cina udah dari berapa tahun yang lalu, tetapi saya sudah lama mendapatkan sebetulnya info ini. Di Cina banyak gereja di sana yang diblokir, yang tidak boleh dibuka. Kemudian juga di sana ada pendeta atau pastor yang ditahan di penjara. Padahal yang disampaikan itu masih dalam konteks yang wajar. Tetapi seperti sistem di sana tidak menerima apa yang diajarkan oleh pemahaman Kristen, seperti itu. Jadi saudara-saudara, saya mohon jangan hanya berdoa tentang kehidupan kita pribadi, tapi tolong doakan mereka yang betul-betul sedang meminta pertolongan pada Tuhan. Saat ini banyak saudara kita, nggak cuma di Indonesia, tolong pikirkan juga di luar negeri, banyak
terutama di Cina, di Amerika, di India, atau di Timur Tengah, kawasan Timur Tengah saat ini, yang mereka sedang mempertahankan iman mereka, tetapi mereka harus berjuang, harus mempertahankan walaupun mereka harus mati seperti itu. Jadi tolong doakan agar Tuhan melindungi mereka, menguatkan mereka. Karena banyak, kalau saya pikir-pikir, banyak dari kita di Indonesia yang cenderung mendoakan tentang kehidupan kita sendiri. Kita lebih sering mendoakan tentang pergumulan kita, masalah kita, sedangkan pergumulan masalah saudara kita atau orang lain itu kita tidak cenderung kita tidak peduli gitu, atau kurang peduli, sehingga kita tidak mau mendoakan gitu. Matius pasal 5 ayat 44 berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Kalau di Indonesia kita banyak melihat mungkin saudara kita yang baru menjadi Kristen begitu ya, itu mereka ditindas atau tidak diterima oleh masyarakat, ataupun gereja diblokir, tidak boleh dibuka atau tidak boleh dibangun. Jangan kita membalas dengan kutukan, tetapi doakan mereka. Jangan hanya kita tulis di internet, di sosial media, di komen begitu tentang keburukan dari saudara kita yang tidak seagama, tetapi kita harus doakan mereka. Kita berkati mereka, jangan berikan kutukan, karena itulah yang diajarkan di agama Kristen. Tapi memang dari mimpi, penglihatan yang saya lihat, itu memang setelah saya mendapatkan itu terjadi, dan akhir zaman betul-betul dekat. Banyak dari kita yang cuma memikirkan kekayaan, harta, memiliki sesuatu, barang ini itu, tentang keluarga kita, tentang diri kita sendiri. Tapi coba kita pikirkan, kalau kita yang mengalami apa yang dirasakan saudara kita di India yang sedang dianiaya, atau di Cina sana, apakah kita juga akan bisa menahan penderitaan itu begitu? Jadi tolong doakan mereka, sediakan waktu hanya untuk berdoa saja. Kita menolong mereka. Bagaimana kita bisa menolong mereka? Ya kita menolong mereka lewat doa. Doakan mereka. Dan saya tidak tahu setelah ini apa lagi yang akan saya dapatkan lewat penglihatan, tetapi saya berdoa agar saya tidak mudah tertipu dan tidak akan tertipu oleh si jahat, dan itu semua betul penglihatan yang akan diberikan oleh Tuhan seperti itu. Penuaian sedang terjadi saat ini, penuaian besar-besaran. Kalau kita memikirkan tentang sekarang ada pandemi COVID-19, kemudian ada kerusuhan di Amerika Serikat, kemudian ada lagi penindasan secara agama begitu karena diskriminasi itu. Dan banyak dari saudara-saudara kita yang gugur atau yang harus meninggalkan dunia ini. Jangan mau kalah dengan apa yang sudah mereka lakukan. Malah karena mereka justru itu yang menginspirasi kita untuk menguatkan iman kita. Semakin hari kita semakin kuat iman gitu. Banyak dari kita yang hanya karena ditawari pekerjaan atau gaji atau barang gitu, dan akhirnya kita dengan mudahnya menukar iman kita. Terlebih banyak dari kita juga hanya karena cinta, hawa nafsu, hanya karena aku sayang kamu, aku cinta kamu, akhirnya oke, aku pindah agama. Apakah teman-teman tidak memikirkan hari-hari ini kita tidak tahu sampai kapan kita hidup, tetapi akhir zaman sudah dekat. Walaupun kita tidak tahu kapan itu terjadi, tapi bisa saja hidup kita itu berhenti sebelum akhir zaman tiba. Nah, makanya saya mau katakan, teman-teman tolong betul-betul kuat iman, betul-betul cari Tuhan setiap hari, bukan hanya hari Minggu saja. Dan jangan meremehkan ataupun jangan saling menyinggung sesama saudara kita yang berbeda agama, yang berbeda agama, ataupun juga yang
satu agama tapi beda gereja. Banyak dari kita yang masih mempermasalahkan hanya karena beda gereja, ini gerejanya caranya beda, cara ininya beda. Kalau kita sudah percaya pada satu Tuhan, kita percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, maka sebetulnya kita satu tubuh Kristus. Jangan saling melemparkan kata-kata ejekan atau kata-kata tidak suka ke satu sama lain, karena harusnya kita saling membangun. Di dunia ini banyak aliran agama Kristen, tetapi kalau kita tetap percaya, kita pegang teguh firman Tuhan, maka kita tetap jadi satu tubuh. Ayo teman-teman di Indonesia, tolong buka pikirannya, tolong ubah mindset kalian. Jangan cuman memberikan waktu untuk main TikTok atau main Instagram ataupun buka YouTube, lihat yang asik, yang menyegarkan mata kita, tetapi rohani kita, roh kita itu kita tidak perbaharui setiap waktu, maka sama saja. Jangan mudah tertipu. Saya sudah pernah bilang di video yang lain juga ada yang tentang K-pop. Banyak sekali penipuan di akhir zaman ini, saat-saat ini penipuan, terutama juga lewat sosial media. Kalau kita dengan mudah terperangkap dalam penipuan ini, maka kita akan terus ketagihan untuk melakukan tanpa direm atau tanpa dikendalikan begitu. Ingat, kita punya 24 jam. Jangan terlalu banyak melakukan hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Kita tahu memang kita hidup di dalam dunia ini, jadi kita masih dalam kedagingan kita, tetapi tolong usahakan untuk besarkan roh kita, untuk membuat roh kita, keinginan roh kita itu lebih besar daripada keinginan daging kita. Jadi tolong berikan waktu yang lebih untuk Tuhan, atau terus cari Tuhan setiap hari gitu. Jangan selalu memikirkan, aduh, aku mau buka ini, buka itu, makan ini, makan itu, beli ini, beli itu. Coba pikirkan lagi, apakah iman kita, apakah kesalahan kita, apakah yang harus kita lakukan untuk Tuhan. Saya di sini bukan pastor, saya bukan pendeta, saya cuma manusia biasa, orang biasa. Tapi kenapa saya mau bagi ini? Karena saya tahu, saya percaya ada rencana Tuhan. Itu aja dari saya. Thank you so much yang udah nonton. Bye bye. Tuhan berkati. My eyes are on you, and it is well with me.